Memang yang kita cari sekarang ini istiqomah, Bu. Sebab yang berat itu istiqomah. Banyak orang, mohon maaf kata bahasa Indramayu, bilang disebut dengan obor belarak. Ngerti obor belarak? Obor belarak itu pertamanya saja semangat, apa geruduk, cuma setahun 2 tahun lama-lama sepi. Makanya orang-orang yang istiqomah dari awal sampai sekarang ini masih bertahan ngurus majelis taklim, masih bertahan ngurus pengajian, insya Allah istiqomah sampai akhir hayatnya. Allahumma amin. Termasuk juga ibu-ibu yang hadir di sini juga semoga istiqomah. Jadi pengajiannya ikut hadir bukan hanya sekarang ini, bukan, sampai berikutnya kita istiqomah. Ini pengajian mingguan atau bulanan, Bu, di sini? Mingguan, istiqomah insya Allah. Sebab apa? Kita ini ketika berdoa kepada Allah, kita di dalam surat Al-Fatihah menyampaikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Apa yang pertama kali kita minta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bagaimana caranya kita agar mendapatkan jalan yang lurus? Istiqomah. Istiqomah itu mudawamah, langgeng, tetap dari awal beriman sampai seterusnya akhir hayat kita tetap beriman. Dari awal bertakwa sampai seterusnya akhir hayat kita mati dalam keadaan takwa. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Yang berat ya justru istiqomah ini. Pengen bulan Ramadan pada pakai kerudung, Ramadannya selesai di sana-sana, kalau di sini insya Allah istiqomah. Jadi istiqomah itu seperti itu. Istiqomah itu baik Ramadan ataupun bukan Ramadan kita tetap taat, itu istiqomah. Di masjid atau di luar masjid kita tetap taat, itu istiqomah. Kita pengajian disorot kamera atau tidak disorot kamera, kita tetap ngikutin pengajian, itu istiqomah. Makanya saya ada yang nanya, Ustadz kenapa sih sekarang itu kalau pengajian selalu diliput sama video, dalam rangka apa? Kata saya lihat media sosial sekarang ini dipenuhi dengan konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Banyak dipenuhi dengan konten-konten yang bahkan berbau maksiat. Joget TikTok, joget macam-macam, Masya Allah. Saya melihat semuanya itu, sehingga saya tergerak di dalam hati, jangan sampai media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, kol-kolah apa namanya? Kubro. Tahu ya, kalau aku belajar qiraati ya. Masya Allah. Jangan sampai dikuasai mereka. Kuasai juga dengan konten-konten dakwah. Dan ini diantara membuat konten dakwah. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka semua asarnya, jejak digitalnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba surat apa, ayat berapa? Pasti hafal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in. Waduh, pada ngelotok apa ya? Biasa yasinan. Surat apa? Ayat berapa? Lalen, waduh. Ada yang mendadak ngebet Quran. Ayat berapa? Ayat berapa Pak Ustadz? Lihat sendiri di Quran. Enak baik, ayatnya dibacain, nomor ayatnya dikasih tahu. Tenang baik, aku gak dibayar udah Pak Ustadz ya. Supaya nyampe rumah dibuka ayatnya, ayat berapa? Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta.
Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami pula yang akan mencatat semua apa yang pernah mereka lakukan ketika hidup di dunia, dan termasuk mencatat semua jejak peninggalan mereka. Ini Allah yang menyampaikan. Jejak peninggalan dicatat oleh Allah. Jejak peninggalan itu apa? Karya. Kita punya karya apa ini di dunia? Ibu Haji punya karya mendirikan majelis taklim. Ting bating barangkali punten Bu Haji meninggal dunia, tapi majelis taklimnya masih terus berjalan. Majelis taklimnya masih terus berlangsung. Kira-kira Ibu Haji dapat pahalanya atau tidak? Inilah asar. Makanya di sini kita ketika hidup, gimana caranya kita meninggalkan karya terbaik? Kita meninggalkan jejak terbaik. Bagi para pemimpin, bagaimana mengeluarkan jejak peninggalan terbaik? Buat perda, buat aturan pemerintah yang mendukung demi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika ia sudah tidak lagi menjabat, bahkan ketika ia sudah meninggal dunia, selama peraturan yang sesuai dengan syariat itu masih berjalan di tengah-tengah masyarakat, maka ia pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saya ngaji, ceramah, kajian, ada kamera. Tujuannya apa? Karya. Ting bating, saya nggak ada umur, saya meninggal dunia. Sebab yang namanya ajal kan nggak ada yang tahu, betul atau tidak? Saya nggak tahu, ibu-ibu nggak tahu. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya terakhir, atau saya terakhir, ibu-ibu duluan. Salah. Coba ulangi maning. Yang namanya ajal nggak ada yang tahu. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya terakhir, atau saya terakhir, ibu-ibu duluan. Yang namanya ajal nggak ada yang tahu. Saya sendiri walaupun masih muda, kata orang-orang, saya selalu memikirkan itu. Saya karena memikirkan itu terus, sehingga saya senantiasa berusaha bagaimana saya sebelum mati saya meninggalkan karya, meninggalkan jejak terbaik yang kemudian bermanfaat untuk umat. Dan ternyata saya meninggal dunia, videonya masih ada, masih dilihat oleh jamaah, masih dikaji oleh banyak orang. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi saya. Allahumma amin ya rabbal. Ibu-ibu semuanya, kira-kira mau buat karya apa untuk umat ini, untuk majelis taklim ini? Ada masjid, ada madrasah, ada sekolah, atau apapun itu. Kira-kira apa peninggalan kita untuk umat ini sehingga itu menjadi amal jariah bagi kita semua? Dipikirkan dari sekarang. Sebab Allah menyampaikan wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin. Semuanya dijaga oleh Allah, catatannya dijaga baik-baik, semua dokumen amal perbuatan manusia yang pada saatnya kemudian akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan mereka. Inilah amal baikmu, inilah jejak peninggalanmu, inilah perbuatan dosamu yang ternyata lebih banyak daripada pahalanya. Na'udzubillah min dzalik.